Bapak Ibu Guru, pernah nggak sih lagi semangat-semangatnya ngajar sejarah atau geografi di kelas, tiba-tiba ada murid nyeletuk, "Pak, Bu, jujur deh, materi ini buat apa sih di kehidupan nyata?" Jelek banget kan rasanya? Udah capek-capek ngejelasin malah ditanya begitu. Tapi ya, mau nggak mau kita harus akui, ini keluhan klasik yang emang valid banget. Hampir semua guru IPS pasti pernah dengar kalimat ini. Kalau Bapak Ibu sering ngerasa gemes karena murid kayaknya kurang peduli atau ngerasa pelajaran IPS itu nggak relevan, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, makanya di paparan ringkas kali ini, khusus buat Bapak Ibu pendidik hebat di Kabupaten Sukabumi, kita bakal ngebahas sebuah kerangka kerja yang keren banget dari Bapak Yanto Surya Hadianto. Kita akan membedah gimana sih caranya mengubah kelas IPS yang biasanya identik dengan hafalan mati, jadi sebuah ruang untuk pemahaman bermakna. Ibaratnya, kita mau pecahin kode gimana bikin materi kita itu nempel terus di kepala anak-anak. Yuk, langsung aja kita bahas. Peta jalan kita hari ini cukup simpel. Kita bakal mulai dari melihat apa aja masalah di kelas IPS saat ini, terus kita bedah apa itu pembelajaran mendalam, membandingkan metode dangkal dan mendalam, lanjut ke 4 langkah praktis buat ngajarnya, dan terakhir soal asesmen autentik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Masalah kelas IPS saat ini. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih murid kita itu cepet banget lupa materi? Coba kita perhatikan, sering banget kan habis ujian selesai, materi IPS juga ikut terbang dari ingatan mereka? Kenapa bisa gitu? Ya, karena proses belajar kita kadang masih terlalu satu arah. Guru ceramah di depan, murid nyatet di belakang. Terlalu tekstual. Dan yang paling krusial, cara kita menilai atau asesmennya itu, ujung-ujungnya cuma ngukur ingatan jangka pendek, bukan nalar. Kalau yang dinilai cuma seberapa jago mereka menghafal tahun sejarah atau nama tokoh, ya jelas aja, begitu kertas ulangan dikumpul, materinya juga ikutan hilang dari memori. Ini tanda merah loh, sinyal kalau kita butuh pendekatan yang baru. Lanjut ke bagian kedua, kita akan membedah apa sih makna pembelajaran mendalam itu. Dan bocoran sedikit, ini bukan sekedar nambah-nambahin materi buku cetak ya. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita luruskan satu hal dulu nih. Pas dengar kata deep learning, mungkin ada yang langsung kepikiran soal komputer, algoritma, atau bahkan hal berbau artificial intelligence. Jangan khawatir, kita nggak lagi ngajarin Bapak Ibu buat jadi programmer robot kok. Pembelajaran mendalam di sini adalah pendekatan pedagogi dari Michael Fullan dan Joan Langworthy yang sekarang jadi salah satu rujukan utamanya Kemendikbudristek. Jadi ini murni tentang pendekatan yang berpusat pada manusia, bukan mesin. Poin krusialnya tuh ada di sini. Pembelajaran mendalam pada dasarnya adalah proses bikin murid mikir, ngerasain, dan ngelakuin. Bahasanya memang sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Kalau anak-anak nggak diajak berpikir kritis, nggak punya ikatan emosional sama isu yang dibahas, dan nggak ada aksi nyata yang mereka lakuin, berarti pembelajarannya belum mendalam. Di sini, peran kita sebagai guru bergeser. Dari yang tadinya sumber segala ilmu, berubah jadi fasilitator seru yang nemenin mereka bereksplorasi. Terus, rumusnya gimana dong? Gampang. Formula emasnya itu terjadi pas kita menggabungkan 6C. Character, citizenship, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Terus kita campur deh sama konteks lokal Sukabumi dan diakhiri dengan bikin proyek nyata. Kenapa harus masukin konteks lokal? Karena IPS itu kan ilmu yang hidup ya, sangat kontekstual. Kalau kita ngomongin geografi atau ekonomi, coba deh bawa isunya langsung ke halaman rumah mereka sendiri. Biar mereka merasa, wah ini beneran kejadian di sekitarku. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih perbandingan antara pembelajaran dangkal dan mendalam di kelas? Ini benar-benar butuh pergeseran paradigma. Mari kita bandingkan. Coba bayangin pembelajaran dangkal yang konvensional. Kita ceramah dari buku teks, murid cuma dengerin dan nyatet. Terus soal ujiannya, apa yang dimaksud dengan geopark? Nilainya diambil dari pilihan ganda. Mekanis dan kaku banget kan? Sekarang, bayangin metode pembelajaran mendalam. Murid diajak diskusi dan riset lokal. Daripada cuma disuruh hafal definisi, gimana kalau proyek mereka adalah bikin video promosi buat Geopark Ciletu, kebanggaan Sukabumi. Terus nilainya diambil dari proses diskusi mereka dan kualitas video yang dibikin. Coba tebak, mana yang bakal mereka ingat sampai 10 tahun ke depan? Jawabannya udah jelas banget. Lihat juga contoh transformasi spesifik yang satu ini. Dulu banget kita mungkin ngasih tugas gini. Coba sebutkan 5 dampak fenomena El Nino. Jujur aja, anak sekarang tinggal cari di internet dalam 10 detik, lalu 5 menit kemudian juga udah lupa. Tapi kalau pakai pembelajaran mendalam, instruksinya kita ubah jadi, yuk buat kampanye antisipasi El Nino khusus buat petani di Palabuhan Ratu. Tiba-tiba sains dan IPS itu jadi hidup.
Mereka dipaksa mikir, siapa nih audiensnya, apa masalah spesifik petani di sana, dan gimana cara ngasih solusinya. Ini benar-benar menuntut kreativitas dan empati yang nyata. Masuk ke bagian keempat. 4 langkah praktis mengajar. Ini dia playbook eksekusi yang bisa langsung Bapak Ibu pakai di kelas. Kerangka kerjanya tuh rapi dan cuma butuh 4 langkah aja. Pertama, pancing pakai masalah nyata. Jangan mulai dengan ngasih definisi panjang lebar. Lempar pertanyaan yang bikin penasaran. Misalnya, kenapa ya Pantai Palabuhan Ratu belakangan ini sering banget kena abrasi? Langkah kedua, eksplorasi 6C yang tadi kita bahas. Biarin deh murid riset sendiri, misal dengan wawancara nelayan setempat, terus berkolaborasi nyari solusi bareng-bareng. Ketiga, suruh mereka buat produk. Bisa infografis, podcast, diorama, atau bahkan kampanye sosial. Dan yang keempat, ini nih yang sering kita lupakan. Refleksi dan apresiasi. Tanya ke mereka, apa sih yang kamu pelajari dari tugas ini? Gimana perasaanmu? Habis itu, pastikan untuk memamerkan karya kebanggaan mereka. Biar lebih kebayang lagi, kita intip contoh RPP singkat buat kelas 8 nih, misalnya materi tentang sosialisasi. Pertama, murid diajak nonton video kasus nyata perundungan atau bullying akibat perbedaan budaya di Jawa Barat. Ini ampuh banget buat mancing masalah nyata. Terus kedua, bagi mereka ke dalam kelompok dan tantang mereka buat diskusi. Coba bayangin kalau kamu jadi guru atau guru BK, aksi konkret apa yang bakal kamu lakuin? Nah, di titik ini kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi mereka benar-benar diuji. Ketiga, produk akhirnya adalah bikin poster digital bertema Sekolahku Ramah Budaya. Dan pastinya ditutup dengan langkah keempat, yaitu penilaian pakai rubrik dan nulis jurnal refleksi. Sangat menyatu dengan semangat kurikulum Merdeka kan? Benar-benar ngalir. Terakhir, bagian kelima, asesmen autentik dalam pembelajaran mendalam. Ini ngebuktiin kalau penilaian itu jelas jauh lebih bermakna daripada sekedar ngerjain tes di atas kertas. Yang paling seru dari pendekatan ini adalah gimana penilaiannya itu berubah jadi sangat holistik atau menyeluruh. Ada 4 jenis asesmen yang bisa kita mainkan. Pertama, asesmen proses. Kita bisa nilai seberapa aktif dan kompak mereka pas lagi diskusi bareng. Kedua, asesmen produk. Kita pakai rubrik yang jelas buat menilai karya poster atau video yang mereka bikin. Ketiga, asesmen diri. Wah, ini luar biasa dampaknya loh. Biarkan murid menulis, dulu aku mikirnya A. Tapi sekarang jadi paham B, karena... Dan yang keempat, asesmen antar teman, di mana mereka bisa saling kasih bintang apresiasi buat temannya. Ini ngajarin mereka buat menghargai sebuah proses kerja keras bareng, nggak cuma kompetisi ngejar angka rapor aja. Pada akhirnya ya Bapak Ibu Guru, ngajar itu bukan ajang balapan siapa yang paling cepat ngabisin materi di buku cetak. Guru IPS yang hebat itu adalah guru yang sukses mengubah mindset atau cara pandang siswanya. Tujuan terbesar kita dari semua metode pembelajaran mendalam ini cuma satu. Bikin murid-murid berhenti ngeluh dan perlahan mulai sadar, oh ternyata pelajaran IPS itu beneran tentang hidupku sendiri ya. Saat mereka sadar kalau apa yang dipelajari di kelas punya dampak nyata buat kota mereka, keluarga mereka, dan masa depan mereka, wah disitulah pembelajaran yang sejati benar-benar terjadi. Jadi, sebagai penutup dari paparan ini, saya punya satu tantangan kecil tapi lumayan berani nih buat Anda semua, para pendidik hebat di Kabupaten Sukabumi. Tenang aja, Anda nggak perlu merombak seluruh sistem semalaman kok. Pertanyaan saya simpel, besok pagi, siap nggak untuk nyoba satu aja teknik pembelajaran mendalam di satu kelas dulu? Mulailah dari satu langkah kecil. Coba kaitkan satu materi sama masalah lokal yang ada di Sukabumi dan perhatikan deh gimana mata murid-murid Anda bakal berbinar pas mereka sadar kalau ilmu yang Anda bawa ke kelas adalah kunci buat memahami dunia nyata di sekitar mereka. Jadi, siapkah Anda mengambil tantangan ini besok?